yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tuntutan perubahan zaman. Saya menyadari dengan kesadaran penuh bahwa saya memperoleh kepercayaan untuk menjalankan kepengurusan daerah Asosiasi Widya Prada Indonesia Provinsi Bengkulu masa bakti tahun 2023 sampai 2028. Saya berjanji dengan sepenuh hati. Satu, mengurus pengelolaan Asosiasi Widya Prada Indonesia. Dua, memajukan Asosiasi Widya Prada Indonesia untuk menjamin mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, serta berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Tiga, menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, akuntabilitas, dan kesejahteraan Widya Prada. Siapa yang telah mengucapkan janji pelantikan? Siapa yang telah mengucapkan janji pelantikan? Oke, akhirnya sesuai dengan janji yang telah saudara dan kakak-kakak ikrarkan dengan sungguh-sungguh, saya yakin saudara, kakak-kakak akan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AUI dengan pengabdian sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Kongres AUI. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita semua. Amin. Penandatanganan berita acara pelantikan pada Ketua Umum AUI Saudara PHD beserta yang dilantik dan saksi Dr. R. Muktiono Waspodo MPD dan Dr. Muzani Alperi MPD. Dipersilakan untuk sesuai dengan urutan yang terjadi. Ibu, mulai dari pembina, Kepala BPMP Provinsi Bengkulu, Ibu kita Rosetti EPD, Ketua Dr. Komar MPD, Sekretaris Pak Muhyin SPD, Bendahara Ibu Dimas Masrita MPD, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Asdiwarman Mesos MR, anggota Ibu Rimayati MPD 2, Nurhayati MPD,
Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Edi Jatmiko MPD, anggota Eri Susmita SPD. 2. Insinyur Yeni Septiati MPD. 3. Rusmanto MPD. Ketua Bidang Kerjasama Komunikasi dan IT Widodo MPD. Dr. Andes Zulkifli. Nopini MM. Kurniati Puspita MPD. Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Eli Harfiani MPD. Anggota Sugeng Triyono Esos MPD. Hermalini SPD. Arahan Ketua Umum AWI kepada pengurus daerah AWI, silakan Bapak Insinyur Haris Iskandar PhD mengambil tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera. Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Bapak, Ibu Guru, yang terhormat Kepala Balai Kebudayaan, yang terhormat Kepala Kantor Bahasa Bengkulu, yang terhormat Baban. Ya, di sini juga. Jadi ada 4 kantor ya. 5. Satu lagi. Sekarang sudah jadi satu kan sebenarnya, Baut PDM. Kakak Ketua yang baru saja dilantik serta seluruh pengurus AWI Provinsi Bengkulu, mitra organisasi hadir semua di sini, perwakilan dari Maudi IGTKI IGDA, para
sudah ke-12. Ya. Kami bersama Kasekum ini mencoba menyebarkan virus organisasi profesi ini, bagaimana amanat dari Permenpan 3 dan Permenpan 1. Setiap jabatan fungsional profesi ini harus mempunyai wadah organisasi. Dan Kongres pada tahun 2021 sepakat untuk membentuk namanya Asosiasi Media Prada Indonesia. Dalam ADART yang kita sudah terbitkan juga ada pengurus daerah setiap provinsi. Dan ini adalah sebagai wujud ini ke-12 dari 34 atau 38 provinsi yang ada di Indonesia. Selamat kepada seluruh pengurus, selamat bekerja, dan mudah-mudahan diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam melaksanakan tugasnya. Karena ini tidak mudah. Jadi kemarin kita babat alas. Yang pertama, kita juga belum tahu apa harus seperti apa. Tetapi yang jelas kita mempunyai tekad. Organisasi profesi ini harus selalu kita hidup-hidupkan. Harus kita urus maksimal mungkin yang kita bisa. Pemerintah inginnya itu pemerintah yang profesional, yang fakir dengan struktur tetapi kaya dengan fungsi. Makanya ada delayerisasi, menghilangkan eselon 3, eselon 4, diganti dengan fungsional. Jadi debirokratisasi ini sedang berjalan, Bapak Ibu sekalian ya. Dan ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Tapi semua kita adalah pelaku sejarah. Saya menyaksikan sendiri bagaimana repotnya sekarang menjalin karir ya. Seorang pegawai di Kemdikbud ini tidak seperti zaman saya jalan tol itu lurus gitu kan. Dari eselon 4, 3, 2, 1 ya. Enak, beda ya. Zaman saya enak dan ada yang mempromosikannya. Atasan-atasan kita mempromosikan kita. Sekarang teman-teman harus bikin pola karir sendiri. Nggak ada lagi jalan lurus. Di Saktikal itu ada Kasubag Taus dan direktur ya. Di sini juga Sektor Taus dan kepala. Itu eselon 4, kemudian 3-nya kemana nih? Kedua kemana nih? Jadi kita harus menggambar sendiri, merancang sendiri pola karir kita. Mau diagonal dulu, kiri, kanan, itulah zaman kita. Debirokratisasi, apa digitalisasi juga kita. Ada lagi sekarang kertas-kertas, ya, sedapat mungkin. Ya, kantor itu menjadi paperless, dari mulai katalog, procurement, suratnya, SINDA itu ya dipantau terus itu semuanya harus dicek. Ya. Semua sekarang undangan juga undangan, apalagi pakai kertas-kertas. Jadi apa digitalisasi itu sudah merambah juga ke dunia akademik. Ya. Di PMM barangkali Bapak Ibu juga ikut serta. Hampir semuanya. Jadi administrasi dan juga akademik itu sudah mengalami digitalisasi. Yang mana ini juga akan akan terus merambah, apalagi dengan adanya AI, ya, artificial intelligence. Ini akan mengubah birokrasi kita, akan mengubah sistem pendidikan kita. Desentralisasi ini juga sedang dieksersis penuh. Ya. Pusat tidak lagi seperti dulu, seperti zaman saya enak gitu, semua diatur dari pusat. Kalau sekarang ada Pak Novi, ya ada yang mempunyai kewenangan penuh dari A sampai Z, ya, pendidikan daerah. Pusat apa? Ya pusat untuk kebijakan secara umum, ya, MPK, SPK. Ingat ya Bapak Ibu sekalian yang di BPM ini adalah pusat ya. Jangan sampai merasa ikut daerah ya. Pusat yang di daerah. Jadi Bapak Ibu ini adalah wakil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di Provinsi
dan kita membatasi langkah kita ya, karena ada desentralisasi. Kita ingin desentralisasi ini hidup ya, dan menghidupkan juga ya. Ini juga tugas kita. Jadi terjadi yang luar biasa pada periode ini perubahan-perubahan ya dalam sistem tata kelola pemerintahan kita, yang mana kita ingin memberdayakan seluruhnya kepada daerah. Karena pendidikan itu by nature itu memang decentralized ya. By nature itu secara alami itu memang harus terdesentralisasi, nggak bisa di pusat. Di semua negara maju, Bapak Ibu sekalian, sistem pendidikannya terdesentralisasi. Maka dengan demikian kreativitas, ya, inovasi itu tumbuh. Center of Excellence ada di setiap daerah. Kita juga sedang mengalami demografi bonus, ya. Ini juga tugas kita. Jangan salah ya, anak-anak yang sekarang umur 5 tahun di kelas itu, 22 tahun kemudian, ketika Indonesia 2045 itu mereka sudah pada umur leadership itu, umur 27, 28. Jadi ini betul-betul momen yang luar biasa ya, karena kita ini ya, menghadapi perubahan yang besar ya, dan kebetulan kita menjadi salah satu pelaku. Dan jadilah pelaku yang hebat ya, pelaku yang bisa merancang masa depan Indonesia yang lebih baik. Kita juga lagi ya, dari tadi ya, digitalisasi, dan birokratisasi. Sekarang demokratisasi juga, ya, sedang pilpres, ya, sampai berfoto aja susah. Mau ini salah, ini salah. Sudah lagi aja, gua hajar lo. Berani lo. Pokoknya semangat pagi. Gitu. Jadi di setiap foto itu kita dapat disalahkan. Ya. Jadi yang netral itu cuma ini, Bapak Ibu ya, cuma ini. Segera selesai deh gitu pemilu, dapat presiden baru gitu. Jadi bisa dikatakan mungkin ya kita gemes gitu. Sampai salam literasi kita pun juga katanya gua katanya. Kalau di itu kan gua Pak katanya nggak boleh. Nah, ya udah. Indonesia ya gitu lah. Ya. Jadi apa aja kita dibikin. Kemudian juga apa kita decoupling ya. Decoupling itu melupakan masa lalu dengan memulai dengan masa baru. Ya. Kebijakan kita banyak sekarang decoupling dari masa lalu, detach, dipisah ya. Karena katanya yang sekarang ini yang kita layan itu generasi yang berbeda dengan generasi yang ada sekarang. Ya, saya termasuk generasi kolonial gitu. Yang kita layan itu generasi milenial, Z bahkan ya, Alpha katanya. Yang mana bahasa, tutur kata, pemahaman itu berbeda. Jadi saya aja dengan anak saya yang milenial itu sudah mulai tidak nyambung pola pikir ya, apalagi dengan adik-adik itu. Jadi katanya generasi strawberry apa yang dinamakan itu karakter yang berbeda dengan kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, inilah situasi perubahan-perubahan yang sedang kita alami. Dan kita mempunyai tekad ya, kita bisa melewati ini dan menjadi yang menang gitu. Pemerintahan kita itu ingin pemerintahan yang profesional ya, yang melayani. Ukurannya ada, ukurannya itu kalau di dalam pemerintah itu ada GAI, Government Effectiveness Index. GAI itu kita menempati kisaran itu dari 0,2,5 ke positif 2,5. Nah kita itu di 0,38. Ini masih jauh ke 2,5. Masih jauh ya. Yang di sebelah sini itu seperti Inggris, Singapura kalau di kita ya. Pemerintahnya sudah cerdas. Kita tuh tidak lebih baik dari negara-negara ASEAN lain. Kecuali di atas Laos kali, Kamboja. Ya. Malaysia, pemerintahan Malaysia lebih baik. Jadi kita ingin pemerintahan dengan birokrasi itu, ini ada
perubahan supaya menjadi pemerintahan yang cerdas, yang antisipatif, yang solutif, yang melayani, ya. Tidak beban gitu ya, apalagi korupsi. Ya. Dan ini D1 lagi tuh. Jadi sekarang itu dekadensi, ya. Dekadensi moral. Ini jadi sekarang di depan mata kita, birokrasi kita. Masa pemberantasan korupsi menjadi istilahnya pemerasan korupsi, komisi pemerasan korupsi. Mahkamah Konstitusi bukan komisi warga. Itu Indonesia jadi Konoha, Indonesia jadi Wakanda. Itu kenapa begitu? Itu karena ada self sensor supaya tidak dituntut dalam undang-undang ITE. Jadi ini self sensor itu sebagai indikator bahwa kita sedang mengalami sesuatu yang tidak normal di masyarakat itu, baik sosial maupun politik. Dan ini yang barangkali kembali mungkin kita berharap segera lalu, segera dan kembali ke normal. Kalau dalam diskusi kita tidak perlu lagi pakai Konoha, tidak perlu lagi pakai Wakanda, tidak perlu lagi pakai sindir-sindiran. Nah ini ya menjadi konsumsi kita sehari-hari, baik di media sosial maupun di media elektronik, ya. Itu yang perubahan-perubahan yang sangat jelas bahwa kita itu dalam transisi. Nah, maka disitulah barangkali pentingnya kita untuk selalu bersama-sama, ya, kita saling tukar informasi, ya, pembentukan wadah organisasi ini untuk kebersamaan kita, ya. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr, selalu saling mengingatkan akan kebenaran. Dan amanat dari Permenpan itu hanya satu wadah saja organisasi itu, ya. Dan ini kita sudah mempunyai AWI. Mari kita besarkan ini AWI kita ini, ya. Kiprah Bapak Ibu dalam wadah ini mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, tentang profesi, ya, mungkin kita masih jauh, ya. Yang kita kenal kan dokter, lawyer, ya, guru, ya. Widya Prada ini apa ya? Yang baru, ya. Sedangkan syarat profesi itu harus minimal punya 3 syarat sebuah profesi. Satu, punya expertise, keahlian. Bapak Ibu punya keahlian Widya Prada? Insya Allah. Ya. Keahlian hasil latihan panjang, hasil pendidikan yang panjang, hasil latihan beribu-ribu jam. Kalau rule of thumb-nya itu 10.000 jam itu baru ahli. Jadi kalau kita mengaku jadi ahli tukang cukur, coba udah berapa kepala, ukurannya itu udah berapa jam kamu nyukur. Kalau udah 10.000 jam itu berarti dan bagus, itu udah ahli. Itu ukurannya, ya. Makanya ini yang barangkali nanti kita kejar dan menjadi program kerja nanti Kak Umar, ya, mengenai keahlian dalam Widya Prada. Kemudian yang kedua itu harus mempunyai social responsibility, tanggung jawab sosial. Seperti halnya dokter, ya. Dokter itu bisa menyehatkan, ya, tetapi bisa juga mematikan. Jadi selalu dua mata, ya. Kita juga Widya Prada bisa mendampingi sampai quality, ya, yang ingin, tapi bisa juga ke arah yang lain, ke arah yang sesat, gitu, ya. Menjadi malah tidak begitu. Jadi semua makanya punya social responsibility, makanya ada sumpah segala dalam semua profesi di pendidikan. Dan yang ketiga itu harus punya spirit of the cause. Nah, jadi organisasi komunitas Bapak Ibu sekalian yang akan saling menasihati kebenaran. Jadi kalau ada yang menyimpang-nyimpang, gitu. Makanya ada asosiasi arsitek, ada ikatan dokter Indonesia. Mereka dalam komunitasnya menjadi eksklusif, bukan hanya menjadi mengelompokkan diri, tapi supaya saling menasihati, saling menjaga etik. Ya. Di situ ada kode etik, ya. Kode etik hakim itu, kode etik jaksa, kode etik itu
merupakan guidance bagi kita dalam berkomunitas ya, supaya tetap pada realnya, pada level profesionalnya tidak imbang sangat imbang. Jadi itu tiga sebagai salah profesi. Dan saya sendiri itu belum sepenuhnya ya merasa kita ahli berupaya mewujudkan semua inginnya WP ini adalah profesional yang mempunyai keahlian yang tinggi, tidak dikuasai oleh sembarang orang. Kalau saya kan dari struktural, kemudian ke fungsional, ujung-ujung jadi utama aja. Bapak Ibu yang dari PAMO barangkali itu mungkin akan jauh lebih piawai dalam hal ke-WP-an daripada saya, gitu ya. Tapi saya akan berusaha belajar terus, ya, Bapak Ibu ya. Demikian juga kita dalam wadah AWI ini harus belajar terus. Ya. Ini WP yang dari BGB, ini sekarang juga kan, ini juga harus belajar terus ya ini untuk leveling ya di berbagai daerah. Sekarang itu sedang dilakukan in-house training ya, IHT, saya lihat itu ya, IHT, untuk menyamakan keahlian, menyamakan persepsi ya, dengan teman-teman WP yang sudah ada di DPRD. Keahlian dalam social communication, barangkali keahlian dalam power mapping, dalam social style gitu, keahlian dalam PBD, membaca rapor pendidikan dan menganalisisnya gitu ya. Kemudian dalam berbagai aplikasi yang sudah dikembangkan untuk manajemen, sampai barangkali ke Chromebook. Bapak Ibu sudah, kan sekarang kita mempunyai aplikasi ada ratusan ya, yang untuk administrasi dan juga akademik ya, di sekolah ini. Dan ini harus kita kuasai selaku WP agar kita bisa mendampingi pemerintah daerah, agar kita bisa mendampingi juga satuan pendidikan. Ya. Tanpa keahlian itu ya, apa yang bisa kita lakukan? Nah ini saatnya barangkali ketika mulai bergabung ini ya, untuk menyamakan level kompetensi dari seluruh WP yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Nah, bentuk organisasi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kita dalam kongres sudah memilih asosiasi media berada, meskipun sebenarnya barangkali cocoknya korporasi atau ORS ya, karena apa? Bedanya itu apa? Jadi kalau korporasional itu nggak bisa dilakukan sendiri. Kita nggak bisa melakukan mencerdaskan jamin untuk sebuah satuan pendidikan atau sebuah daerah sendirian. Perlu tim, ya, perlu coach. Sedangkan asosiasi itu sesuatu yang bisa dikerjakan sendiri ya. Seperti dokter, sebenarnya dokter bisa, asosiasi dokter bisa ikatan ya. Tapi kita sudah sepakat untuk mengambil asosiasi ya. Meskipun agak sedikit salah kata, asosiasi media peran Indonesia sebagai sebuah kors kita. Apa-apa ya, mungkin kesepakatan akan jauh lebih penting daripada kita ini atau apa itu sendiri. Nah, organisasi profesi yang kita bentuk ini baru Sumbu Jago yang tugas kita untuk terus menghidupkannya, mengisinya. Instrumennya sendiri masih baru versi pertama RT, ya. Belum ada versi kedua, ketiga, nanti juga. Lagu juga baru Mars, ya. Nanti belum ada lagu himnenya atau lagu lainnya ya. Tetapi yang penting itu dalam sebuah organisasi profesi kita mempunyai keyakinan yang sama. Ya. Kalau kita yakin bahwa kita bisa ya, menjadi maju, bisa mempunyai sistem pendidikan yang hebat, ya, agar kita bergerak bersama, mengikuti berbagai perubahan-perubahan ini dengan cermat. Kita sekarang sudah mempunyai instrumen dalam perencanaan
ratusan indikator, kita deteksi, kita identifikasi, kita cari solusi-solusinya dan kita benahi di dalam program-program. Jadi itu merupakan instrumen yang paling penting barangkali dalam kerjaan kita sebagai media berada untuk melaksanakan penjagaan mutu. Dari rapor pendidikan kita mengetahui petanya, dari situ kita akan mencari alternatif solusinya dan dari situlah kita akan melahirkan program-program perbaikan. Mungkin tidak semua, satu-satu, tetapi bertahap dan itu konsisten dilakukan, dieksekusi, maka insya Allah pada tahun berikutnya itu akan terjadi perubahan meskipun kecil, meskipun sedikit. Jadi PBD ya teman-teman yang belum di PDP barangkali belum familiar, itu instrumen PP yang paling utama untuk kerjaan kita, membantu pemerintah daerah dan juga mendampingi satuan untuk mencapai target mutu yang mereka ingin capai. Dan kita sebagai pelayannya tentu harus canggih ya dengan instrumen. Latihanlah barangkali sering mungkin ya, untuk mencapai pada keahlian. Kemudian organisasi juga nanti akan mempunyai otoritas. Nanti kita ada kartu anggota, rancangan sudah ada ya, tapi kita belum publish ya, karena ini belum setengah dari Indonesia nih ikut AWI ya. Jadi ada iuran juga yang sudah kita rancang juga supaya ada akuntabilitas setiap anggota ya. Ya tidak sampai 1 juta seminggu ya, tetapi mungkin ya yang penting ada lah. 1 juta kok, 1 juta kok, Pak Sabar jujur tawakal ya. Nanti ada ya. Untuk menghidupkan kegiatan yang ada di setiap provinsi. Nanti pengaturannya juga sudah draft itu sudah kita bahas ya. Nanti barangkali selanjutnya berbagai pemikiran ide usulan dari kakak-kakak yang ada di kampung ini bisa mewarnai nanti dalam mekanisme nasional. Kemudian juga organisasi profesi juga harus mempunyai ADRT, misinya ADRT. Itu sudah punya, alhamdulillah ya. Misi AWI itu, ya visi AWI itu adalah sistem penjagaan mutu pendidikan yang efektif. Itu sistem penjagaan mutu yang efektif yang ingin kita berikan. Misinya itu ada 4. Misinya 1 adalah melakukan advokasi kebijakan penjagaan mutu pendidikan. Yang kedua, fasilitasi penjagaan mutu pendidikan. Advokasi, fasilitasi, persis seperti yang dilakukan oleh UPT ya. Kemudian yang ketiga, pengembangan sistem penjagaan mutu pendidikan. Kita sudah ada, tapi kemudian nanti akan terus kita sempurnakan. Dan yang keempat, untuk peningkatan kompetensi media brand. Ini penting ya, yang menyangkut expertise tadi. Jadi peningkatan kompetensi media berada ini merupakan misi utama, satu dari misi 4 misi utama AWI. Oleh karena itu kegiatan utama barangkali ya kalau Bapak Ibu lihat kakak kalian di AWI itu banyak kan diklat, seminar. Kita terus kolaborasi menggunakan menambah kemampuan kita, pengetahuan kita tentang media peradaan, tentang sistem pendidikan Indonesia secara umum. Itu misinya ya. Dan dalam organisasi profesi juga harus mempunyai standar kompetensi tentu saja. Alhamdulillah kita dengan instansi pelaksana kami sangat aktif sudah menyusun dari standar kompetensi media peradaan muda, Pratama, muda, media, kita yang ikut menyusunnya, tapi ownership-nya masih kepunyaan instansi pembina di Dirjen PAUD Dikbud. Pelaksananya kita, saya, Mas Bodong, dan juga kakak-kakak di PAUD lainnya, bekerjasama dengan instansi pembina menyusun standar kompetensi. Kemudian untuk pelatihannya kita bekerjasama dengan Puspita. Sekarang itu statistiknya ada di Kawas Bodong. Dari hampir 1.000 media berada di Indonesia, 600
sudah mengikuti diklat Yahoo ya, fungsional dan teknik. Tahun ini sisanya kita berikan sekarang diganti menjadi pengembangan dan penguatan. Jadi diklat fungsional itu diganti menjadi diklat pengembangan, diklat teknis itu menjadi diklat penguatan. Itu plan yang berubah itu bukan kami. Sebagian sudah mengikuti yang sisanya itu, sebagian insya Allah pada 2024. Itu tidak terlaksana pada tahun ini karena apa? Kesibukan para ini dan pesertanya. Itu kita udah ketahui. Karena kekurangan di Kemdikbud itu cuma dua ya, kurang waktu sama kurang orang. Saya ini bekerja WFH, work from hotel to hotel to hotel to hotel. Kantor itu nyaris tidak pernah dikunjungi. Saya udah 3 bulan nggak berkunjung ke kantor. Terbayang nggak ya? Dan itu terjadi di kantor-kantor lain juga. Dan yang sangat memalukan itu masuk ke hotel, ada kegiatan Kemdikbud sampai 2-3 gitu. Ini kegiatan direktur mana ya? Ini yang terjadi, sehingga diklat untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah kami rancang untuk pengembangan dan juga penguatan sudah dijadwalkan bersama Pusdiklat. Terpaksa kita urut di 2024 karena nggak ada waktu, tidak ada waktu dan tidak ada orangnya gitu ya. Kalau sampai kemudian diundang untuk peserta diklat yang excuse sampai setengahnya, ya udah kita jauh memakan terbang ke Medan, tetapi yang hadir berapa orang ya, sehingga dibatalkan. Insya Allah manajemen pekerjaan tahun depan kita akan lebih baik. Ya. Kita sedang coba-coba sekarang ini, coba-coba dari per direktorat per objek sekarang menjadi per PDM. Jadi direktorat itu sekarang hanya sebagai alamat anggaran, alamat pegawai, sedangkan pekerjaannya itu di PDM 1, 2, 3, 4, 5 sampai dulu 18 ya, 13. Itulah direktorat yang senjata-senjatanya itu. Boleh gelap memakan ya, PDM 2 ya itu garisnya itu campuran antara direktorat. Jadi sistem green ya, Bapak Ibu sekalian, tidak lagi sistem piramida. Ini sekarang ini menjadi sistem organisasinya horizontal, diagonal, green system. Proyeknya juga, kegiatannya juga di organisasi berbasis proyek, ya. per proyek. Dan ini perubahan-perubahan ini tiada lain untuk apa? Untuk produktivitas. Setiap pegawai sekarang engagementnya tinggi, engage di PDM ini, di PDM itu udah nggak ada waktu kosong setiap orang. Kalau engagementnya tinggi maka produktivitasnya tinggi. Kalau produktivitas tinggi maka kepuasan pun juga dalam bekerja. Teorinya begitu, ya. Teorinya, gitu ya. Mudah-mudahan demikian adanya dan Bapak Ibu sekalian engage dalam berbagai kegiatan itu penuh, ya. Dan hasilnya akan memberikan dampak terhadap kinerja organisasi. Kemudian apa lagi? Organisasi profesi juga harus selain mempunyai pemahaman bersama, mempunyai akuntabilitas, mempunyai misi ADART, mempunyai standar kompetensi, itu mempunyai tradisi. Nah, kita memanggil kakak satu sama lain ya, di AWI ini ya, kemarin ya. Jadi memang agak canggung awal-awal itu, biasa manggil bapak, manggil kakak ya. Saya dipanggil kakak senang aja ya. Padahal memang hakikatnya itu kakek ya. Cuman kayak diganti lah gitu. Ini untuk menunjukkan apa budaya egaliter ya, meninggalkan budaya feodal yang apa nguk pakai nguk gitu.
ternyata tidak produktif untuk sebuah organisasi pemerintahan yang profesional yang kita harapkan. Kita inginnya lebih setara di antara kita, antara senior dan junior, antara mantan dirjen dengan mantan staff gitu kan. Biasa aja gitu, nggak masalah. Kita di berada ini adalah kesetaraan yang kita lakukan kolegial. Kita bekerja bersama-sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu misi salah satu yang nanti akan berkontribusi ya. Tradisi di ini AWI adalah komunitas kita bersama. Mari kita bangun ya, bersama-sama untuk kemajuan kita bersama. Jadi misinya, visinya, dan kalau kakak-kakak lihat kan dalam berbagai kita ada logonya AWI itu integritas. Tadi dalam sifat integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Dalam pokok surat juga itu tiga itu nilai atau nilai unggulan atau karakter yang kita usung ya. Itu sebenarnya kita turunkan dari akhlak Nabi ya, akhlak Rasulullah. Sidik itu kan integritas ya kan. Kemudian profesional, integritas, sidik, kemudian kita turunkan dari sidik. Profesional itu kita turunkan dari cerdas dan tablik. Cerdas kalau buat sendiri saja buat apa? Cerdas tapi juga menyampaikan. Jadi fatona dan tablik jadi profesional gitu ya. Dan kemudian akuntabilitas itu dari amanah. Begitu ya ceritanya dulu di kongres kita merumuskan kenapa itu IPA ya, integritas, profesional, akuntabilitas itu 4 akhlak Rasul yang harus menjadi tuntunan kita dalam keseharian sehari-hari dalam bekerja. Seorang WP AWI itu kompeten, jujur, jelas, lebih dari jujur lah, integritas, profesional dan juga akuntabel. Itu ya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi sekalian. Cukup 3 aja kan dan enak dihafalnya ya. Kalau udah bisa dihafal tentu bisa dilaksanakan ya. Jangan seperti nilai-nilai luhur kita yang biasanya ada sampai 7 gitu. 7 apa tuh udah ada lagi sekarang berakhlak. Ada yang hafal nggak berakhlak? Suatu itu kadang hafal kadang tidak gitu. Kalau mikirin dulu sedikit bisa hafal. Mudah-mudahan kalau dengan 3 saja itu semua bisa. Integritas, profesional, dan itu pintu masuk untuk mencapai nilai-nilai luhur semuanya ya. Karena pada dasarnya kalau manusia sejumlah itu mempunyai seluruh nilai. Ini hanya pintu masuknya aja kira-kira. Ini 3 itu integritas, profesional, dan akuntabilitas. Nah, itu merupakan ciri khas AWI. Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak, monggo silakan nanti ikut berkontribusi untuk mewarnai AWI ya, di Indonesia. Apa itu nanti dari pengurus ya, saya tidak tahu ya. Apa yang akan menjadi kesepakatan kita di AWI bersama. Jadi dari situ barangkali saya ingin mengakhiri sambutan yang panjang ini untuk menekankan kembali ya, bahwa AWI akan membantu kinerja organisasi UPT agar lebih efektif lagi, khususnya dalam penjagaan. UPT itu mempunyai tugas utama sama dengan yang AWI, yaitu melakukan advokasi dan fasilitasi kepada pemerintah daerah, menjadi jembatan ya, sehingga kebijaksanaan itu pusat itu diadopsi di daerah ya, dan juga dilaksanakan di satuan pendidikan. Itulah kita ya, untuk bisa bersama-sama mendampingi, membimbing pemerintah daerah juga dari satuan pendidikan menuju pada target itu yang kita harapkan. Tentu ini tidak mudah, ya, ada ilmunya, ada prakteknya. Ya. Sebagai halnya kita barangkali sebagai tenaga salesman atau marketing, tentu kita harus tahu produknya, kita harus tahu customer kita harus tahu bagaimana cara berkomunikasi. Customer dan
sebagai salesman itu ya kita tentu harus tahu produknya, harus tahu kebijakan-kebijakan Merdeka Belajar dari 1 sampai 26 ya, khususnya yang berhubungan dengan PAUD 13 kita harus apa betul itu luar dalam. Kita juga harus paham mengenai birokrasi di daerah, personality para pejabatnya dan sebagainya. Kemudian juga ya kita harus tahu bagaimana komunikasi pada masyarakat kita. Ini 3 modal barangkali yang kakak-kakak di Video Prada khususnya di API ya, yang harus segera dikuasai. Sebentar lagi akan ada peralihan rezim ya, 2024. Biasanya katanya ganti menteri, ganti kurikulum. Sementara kita sedang giat-giatnya untuk melakukan sosialisasi kampanye Merdeka Belajar. Ada kekhawatiran di masyarakat, ada kekhawatiran di kalangan kita juga. Ini akan terjadi keputusan perlahan gitu ya di tengah jalan, itu bagaimana? Ya. Nah, kakak-kakak ini sebagai jembatan, ya, tentu dalam dilema yang luar biasa. Nah, ini perlu diyakinkan bahwa ini transformasi, lihatnya sebagai sebuah transformasi secara perubahan. Dan sekarang Merdeka Belajar itu tiada lain ingin adanya perubahan ke arah yang lebih transformasi mulai dari pusat seperti yang saya ceritakan, birokrasi, daerah, dan juga kesatuan. Ya. Perubahan inilah yang harus kita dukung terus ke arah lebih baik, ya. Apapun namanya, ya. Apapun namanya. Ya. Tapi perubahan ke arah yang baik itu yang harus kita dukung terus, ya, Bapak Ibu sekalian. Apa yang baik akan kita lanjutkan dan tidak baik tentu kita perbaiki. Ya. Nah, ada 3 faktor yang minimal untuk sebuah kesinambungan, sebuah kebijakan. Satu, adanya kesinambungan politik, yang mana ini akan terjadi. Ya. Syukur-syukur kalau itu satu nada sehingga bisa melanjutkan. Tapi Indonesia biasanya susah gitu ya. Kalau kebijakannya pejabat lama itu meskipun bagus, itu kebijakan oleh yang baru itu pasti dirubah ya. Minimal diganti judul gitu. Contoh konkret ya. Waktu Krismon kami mendesain namanya dana bantuan DBO, dana bantuan operasional bagi sekolah, agar sekolah itu di masa krisis masih bisa beli kapur, bisa kertas. DBO itu dulu hanya project work yang kami pimpin. Satu lagi untuk Krismon itu kita program beasiswa bagi siswa miskin agar masih bisa bersekolah. Nah, DBO ganti rezim, ganti nama, sekarang namanya BOS ya. BOS dan BOP itu BO dan DBO awalnya. Substansinya sama, namanya aja berubah-ubah, panduan dan tanda tangan orang berbeda-beda. Mekanismenya sama, fund channeling langsung dari Jakarta sampai ke Kesatuan. Demikian juga beasiswa orang miskin dan diganti nama itu. Ada BKK, ada BSR, sekarang namanya apa? Jadi judul yang berubah, substansi insya Allah selama itu bagus, saya yakin akan dipertahankan. Jadi memang ada nanti itu kesinambungan untuk kesinambungan itu ada perubahan dalam politik. Faktor pertama politik. Yang kedua itu anggaran. Program tidak akan jalan ya kalau tidak ada anggaran, betul kan? Nah ini yang menjadi tantangan. Supaya anggaran itu ada, bagaimana? Regulasinya harus diadakan. Jadi PR-nya bagi ALI, bagi teman-teman membantu UPT untuk mendorong Pemda, Pak Novi dan kawan-kawan untuk mempunyai regulation framework, apakah itu Pergub atau itu Perwali yang menaungi program-program transformasi. Syukur-syukur peraturan yang kasarnya lebih tinggi, Perda ya ke DPRD ya, maka siapapun bupatinya, siapapun wali kotanya akan
selemah-lemahnya iman ya, sudah edaran kepala dinas gitu. Itu paling kasar, paling bawah itu. Jadi supaya anggarannya jalan itu harus ada regulasi kebijakan. Dan yang terakhir, kesinambungan sebuah program itu selain faktor politik, anggaran, dan yang ketiga itu pedagogi. Kesinambungan pedagogi. Selama perubahan tersebut diyakini benar, hakul yakin oleh para pendidik, oleh para tenaga pendidikan, oleh guru dan kepala sekolah, hakul yakin bahwa ini benar nih, dan mereka ini benar nih. Anak-anak ternyata bergaya belajar karena lebih aktif, guru-guru juga ternyata yang lain lebih bergairah dan mengajar. Selama perubahan ini ya dirasakan manfaatnya oleh guru, apapun yang terjadi di atasnya kelihatannya ini akan jalan terus. Oleh karena itu kalau mau supaya transformasi ini terus berjalan, maka kita harus meyakinkan komunitas para pendidik, ya, komunitas kepala sekolahnya, bahwa ini adalah transformasi jalan yang benar. Ya. Jadi Bapak Ibu menghadapi 2024 pergantian rezim, jangan risau, jangan gelisah. Do what you can do ya, maksimal mungkin dalam koridor yang ditentukan. Jadi kita tetap untuk mendorong transformasi, baik itu di level pembelajaran di dalam kelas, ya, di level satuan, di level pemerintah daerah, nasional, transformasi ke arah yang lebih baik. Dengan demikian maka siapapun nanti menterinya atau presidennya, apapun lagi kebijakan itu akan seperti itulah. Substansinya yang penting, bukan judulnya, bukan casing. Percaya, saya insya Allah sudah 37 tahun ya di kementerian ini, mengikuti naik turunnya, tetapi insya Allah itu substansi yang baik itu tidak perlu kita bela-bela pun juga akan jalan sendiri. Jadi yang baik-baik itu akan tersaring dengan waktu. Siapapun adalah pemain. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, nggak usah ragu dalam kita melakukan advokasi, ya, melakukan fasilitasi kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Ya. Itulah tugas kita, itulah kita sebagai AWI, ya, mudah-mudahan memberikan kontribusi kita kamar ya, terhadap capaian kinerja UPT. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian telah menghadirkan kami di sini dan menjadi AWI provinsi yang ke-12. Mudah-mudahan dengan adanya Bengkulu dan provinsi yang lain juga akan ikut. Ya. Minggu depan kalau salah sudah undangan Papua ya. Allah, ya. Jadi sebenarnya kami bisa saja meminta Pak Dirjen untuk mewajibkan kepada seluruh PT untuk segera, tapi bukan itu tujuan kami. Ya, kami ingin kesadaran dari masing-masing daerah, ingin membentuk itu memang sebuah kesadaran sehingga nanti ada akuntabilitas, ada ownership kepemilikan dari AWI masing-masing. Itu Bapak Ibu sekalian amanat yang ingin saya sampaikan. Semoga AWI Provinsi Bengkulu semakin maju ya, pendidikan di Bengkulu semakin hebat ya, setidak-tidaknya masuk ke dan 5 besar di Indonesia ya. Sama-sama dengan Yogyakarta, dengan Jakarta dan top ranking di Indonesia ya. Mungkin selalu selama ini ada di bawah. Ini harus dengan AWI ini ada kenaikan. Jadi jangan dulu bermimpi di level dunia, ini di level nasionalnya dulu. 5 besar ya, di Indonesia itu harusnya menjadi target dari sistem pendidikan. Makasih Bapak Ibu sekalian, selamat bekerja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.